Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Cyber Security, masih di pembahasan lab-lab yang ada di situs Volkswagen.net. Oke, pada video kali ini kita lanjutkan pembahasan di cross-site request forgery atau CSRF attack ya. Ini video kedua. Video pertama kita telah membahas lab yang ini, CSRF vulnerability with no defense. Nah, sekarang video kedua kali ini kita akan bahas lab yang ini, CSRF where token validation depend on request method. Oke, langsung aja kita akses. Nah, ini pembahasan labnya ya, case-nya ya. Sini bisa rekan-rekan baca, this lab's email chain functionality is vulnerable to CSRF. Oke, jadi fitur perubahan email ini, email chain functionality itu vulnerable terhadap CSRF. Nah, dimana di sini ya, kata kuncinya bahwasannya nih, dia sudah menerapkan ini ya, token CSRF yang dimana nih memblok CSRF attack ya, but only apply defense to certain type of request. Jadi hanya request tertentu. Biasanya request itu yang ada get dan post ya. Oke, untuk lebih jelasnya langsung aja kita akses labnya. Ini dia labnya seperti biasa. Kita ke my account, kemudian kita login sama ya seperti sebelumnya. Ini username dan passwordnya Winner dan Peter. Di sini Winner dan Peter. Kita login. Oke, berhasil di sini, dan di sini ada fitur update email. Kalau misalnya kita di sini user asli ya, kita misalnya mau edit, misal saya ganti jadi peter@mail.com, update email dan berhasil ya. Nah, di sini kalau kita inspect di form ini, di form update email ini, dia sudah menerapkan ini ya, sudah menggunakan token CSRF untuk mengantisipasi adanya CSRF attack seperti yang dilakukan di lab pertama. Oke, sehingga ketika kita menggunakan teknik seperti yang di lab pertama itu tidak berhasil ya. Karena untuk melakukan post atau mengedit email, selain kita di sini memasukkan nilai email baru, tentunya juga session dari hasil login ini, kita juga membutuhkan ini, CSRF token yang diperoleh ketika kita berhasil login. Maka di sini di formnya sudah kita terima token ya. Nanti ketika kita mau submit, ini dikembalikan atau dikirim juga ke server untuk divalidasi seperti itu. Oke, misal ya, kalau ternyata kita tidak ada tokennya, di sini saya delete elemen, kemudian saya ingin misal saya kembalikan ke winner@mail.com, jika saya update email, nanti adalah lihat sini missing parameter CSRF. Jadi di sisi server dicek di mana yang kita kirim saat melakukan proses update email ternyata tidak ada parameter CSRF yang dikirim, sehingga tidak bisa diproses seperti itu. Atau bahkan ada tapi tokennya atau token CSRF-nya salah. Misal di sini saya tambahkan XXXXX ya. Oke, saya enter, masih di save. Saya update emailnya lagi, saya update dan lihat invalid CSRF token. Tokennya setelah dicek yang kita kirim ternyata tidak valid, tidak sesuai dengan yang dikirim oleh server sebelumnya, seperti itu. Nah, tapi biasanya ya token itu memang umumnya digunakan saat proses ini submit, dan biasanya metodenya post ya, seperti itu. Dan ternyata di sini ada kelemahan yang bahwasanya ketika ini kita ganti metodenya nih enter, dan ketika misal aja tokennya kita hapus, lihat elemen, kita mengirim hanya nilai emailnya yang akan kita ubah ke URL yang sama, tujuan sama, tapi metodenya get. Oke, saya ganti sini hacker@mail.com. Nah, saya
update email, dan lihat berhasil teman-teman ya. Di sini berhasil diubah seperti itu. Ternyata ketika kita ganti metode get di server, ketika metode get itu dia tidak dicek ada atau tidaknya token CSRF seperti itu. Dan sini adalah vulnerable-nya seperti itu. Oke. Jadi untuk menyelesaikan lab ini kita ke go to exploit server seperti biasa. Di sini untuk isi bodinya kita copy saja, di sini tidak masalah, yang penting kita sudah paham ya tadi ya. Yang sudah saya contohkan, saya copy, saya paste di sini URL-nya, kita ganti di sini ya. Ini copy, saya paste, ditambahkan poolnya di sini, jangan lupa pastikan benar ini slash-nya. Oke, sudah. Di sini name-nya email, value-nya kita ganti ya. Kalau sebelumnya itu di sini hacker, kita kembalikan ya, bisa jadi atau ini kita kembalikan dulu teman-teman ya, biar nanti menjadi winner@mail.com. sorry that. Oke, kembali. Nah, sekarang kan kita ubah menjadi hacker@mail.com. Sama persis seperti di lab pertama, hanya saja di sini metodenya sebutnya post karena dia menggunakan anti CSRF berupa token ya, isi server untuk validasi. Tapi ternyata ketika kita ganti metode dengan get, ini verifikasi suatu CSRF itu terbypass. Intinya seperti itu. Oke, sekarang tinggal kita store, kita simpan. Oke, tinggal kita deliver exploit to victim. Oke, dan labnya pun solve ya, kita selesai. Nah, coba misal di sini URL-nya saya copy, dan saya ini sebagai user ternyata dikirim ini ya, dikirimkan oleh hackernya link tersebut, saya akses dan email saya pun berubah. Seperti teman-teman, cukup jelas ya lab kali ini terkait CSRF attack. Seperti itu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.